Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Dewi. Seperti biasa, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa akan Ibu pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari sebuah teks yang dinamakan dengan teks deskripsi. Pada pertemuan ini adalah pertemuan ketiga kalian. Kalian akan mempelajari lebih lanjut tentang teks deskripsi tersebut, tetapi dengan kompetensi dasar yang berbeda. Pertemuan ini kalian akan mempelajari kompetensi dasar, yaitu menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, yaitu sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kita yang ketiga ini adalah anak-anak Ibu diharapkan untuk mampu menentukan struktur teks deskripsi. Ya, sebenarnya ada dua. Yang kedua adalah menentukan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Namun, untuk pertemuan ini kita akan membahas struktur terlebih dahulu. Pertemuan berikutnya barulah kita akan membahas kaidah kebahasaan teks deskripsi. Struktur teks deskripsi. Pembelajaran bahasa Indonesia, kalian pasti akan bertemu berbagai jenis teks. Nah, setiap teks memiliki struktur yang berbeda-beda ya, anak-anak. Termasuk teks deskripsi sendiri. Nah, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan struktur teks? Struktur teks adalah urutan atau susunan bagian isi dari sebuah teks. Nah, untuk teks deskripsi sendiri, ada 3 struktur. Yang pertama dinamakan dengan identifikasi. Ya, anak-anak Ibu, yang pertama strukturnya identifikasi. Identifikasi ini merupakan bagian awal dari sebuah teks deskripsi. Biasanya terletak di paragraf pertama atau pertama dan kedua dari sebuah teks deskripsi. Ya. Isinya tentang apa? Biasanya berisi pernyataan penulis secara umum tentang objek yang dideskripsikan. Struktur yang kedua dinamakan dengan bagian deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian merupakan bagian yang paling banyak paragrafnya di dalam teks deskripsi. Kenapa? Karena bagian ini menjelaskan secara rinci objek yang dideskripsikan oleh penulis. Ya. Yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk penutup sendiri, di dalam suatu teks deskripsi tidak selamanya seluruh teks deskripsi memiliki penutup. Tetapi ada lebih lengkapnya memang memiliki penutup. Jadi untuk penutup boleh jadi ada di dalam sebuah teks deskripsi, boleh jadi tidak. Untuk identifikasi dan deskripsi bagian pasti harus ada di dalam struktur teks deskripsi. Untuk penutup biasanya terletak di bagian akhir, karena namanya saja penutup. Bagian akhir biasanya berisi simpulan atau kesan penulis terhadap objek yang dia deskripsikan. Nah, di sini bisa anak-anak Ibu lihat kembali, bisa dipahami kembali. Jadi ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama adalah identifikasi di bagian awal, deskripsi bagian yang menjelaskan secara rinci dan biasanya paling banyak paragrafnya di dalam teks deskripsi. Dan yang terakhir adalah penutup. Penutup
boleh jadi ada dan boleh jadi tidak dalam suatu teks deskripsi. Nah, untuk pengembangan deskripsi bagian dibagi menjadi 4. Jadi deskripsi bagian dikembangkan berdasarkan hal-hal tertentu. Yang pertama adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang, ya. Apa yang dimaksud dengan deskripsi berdasarkan ruang? Jadi jika penulis merincikan bagian-bagian sebuah ruangan yang menjadi objek dalam teks deskripsinya, maka jenis pengembangan deskripsi bagian yang digunakan adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Contoh, jika penulis menuliskan sebuah objek, sebuah rumah ya, rumah dijelaskan ada ruang keluarga, digambarkan maksud ibu ya, digambarkan ada ruang keluarga, ruang tamu, ada ruang tidur, kamar tidur, ada dapur, taman, garasi, dan lain-lain. Maka jenis pengembangan deskripsi bagian yang digunakan dalam teks tersebut adalah deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua adalah deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, apa itu? Nah, jadi jika penulis mengembangkan deskripsi bagiannya dengan merincikan bagian-bagian dari objek yang dideskripsikan. Contoh, objek yang dideskripsikan adalah sebuah pantai. Maka bagian-bagian pantai dijelaskan secara rinci, ada keindahan bawah lautnya, ombaknya, pasirnya, bibir pantainya bagaimana, pemandangan tumbuhan, hewan yang ada di pantai tersebut. Maka hal tersebut dinamakan dengan deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Ada juga pengembangan deskripsi bagian berdasarkan proses. Nah, kalau kita berbicara proses berarti ada sebuah kejadian. Nah, jadi deskripsi bagian berdasarkan proses berarti penulis mendeskripsikan, menggambarkan suatu objek yang berhubungan dengan sebuah kejadian. Apa itu? Bisa jadi pementasan suatu tari, pementasan drama, pertunjukan wayang kulit, atau menonton film tertentu, atau menjelaskan suatu sinetron tertentu. Nah, maka pasti ada proses pertunjukan tersebut dari awal hingga akhir. Maka deskripsi bagian dikembangkan berdasarkan proses. Dan yang terakhir adalah deskripsi bagian bisa dikembangkan dengan cara pemfokusan. Pemfokusan apa cirinya? Jika penulis menuliskan, merincikan bagian yang menurutnya paling menarik, paling disukai. Nah, berarti jenis pengembangan deskripsi bagian yang digunakan penulis adalah deskripsi bagian berdasarkan pemfokusan. Jadi ada 4 ya anak-anak ibu jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama adalah deskripsi bagian dikembangkan berdasarkan ruang, deskripsi bagian dikembangkan berdasarkan anggota bagian-bagian objek, deskripsi bagian dikembangkan berdasarkan proses, dan deskripsi bagian dikembangkan berdasarkan pemfokusan. Sekarang saatnya kalian menentukan struktur dari teks deskripsi. Jadi di sini Ibu mencontohkan sebuah teks dengan judul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Ini ada di buku siswa Bahasa Indonesia kelas 7, edisi revisi 2017, kurikulum 2013. Nah, ini juga pernah Ibu cantumkan, Ibu lampirkan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Di sini teks ini terdiri dari 6 paragraf. Ya, ada 6 paragraf.
di mana setiap paragraf kita harus mencari strukturnya. Tadi ingat ya, struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama adalah identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Jadi kira-kira paragraf keberapa saja yang termasuk ke dalam identifikasi? Paragraf keberapa saja yang termasuk ke dalam deskripsi bagian? Dan paragraf yang mana sajakah yang termasuk penutup? Nah, tadi ingat identifikasi berada di bagian awal. Maka bagian awal pasti di paragraf pertama atau tidak pertama dan kedua. Kita lihat terlebih dahulu, dibaca terlebih dahulu. Nah, di paragraf pertama ini digambarkan secara umum. Ya, jadi kalau digambarkan secara umum berarti termasuk ke dalam identifikasi ya, karena menggambarkan secara umum tentang objek yang dideskripsikan. Objek yang dideskripsikan di situ apa? Ya, tentang pementasan tari kolosal Arya. Di sana dijelaskan, dideskripsikan asal-usulnya. Berarti gambaran secara umum. Di mana lokasinya dan nama objek. Berarti sesuai ya dengan penjelasan Ibu tadi. Itu merupakan ciri dari identifikasi. Paragraf kedua hingga paragraf 4 ya di halaman ini, nanti akan ada di halaman berikutnya. Yang pasti gebiar pementasan tari kolosal Arya ini ada 6 paragraf. Nah, paling banyak ini. Yang paling banyak tadi apa? Ya, deskripsi bagian. Karena pertunjukan tadi masuk ke jenis pengembangan deskripsi bagian proses, maka deskripsi bagian yang digunakan adalah deskripsi bagian proses, ya. Kenapa dimasukkan ke dalam deskripsi bagian proses paragraf 2 sampai 4 yang ada di sini? Karena paragraf tersebut menjelaskan secara rinci tentang pementasan tari kolosal Arya tersebut. Bisa kalian baca lagi ya, jika kalian lupa bacaan yang pernah kalian baca pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjut. Nah, ini lanjutannya. Ada 6. Tadi 4 paragraf dan 2 paragraf di sini, berarti 6 paragraf ya. Paragraf 2 dan 4 masih masuk ke dalam deskripsi bagian. Bagaimana dengan paragraf kelima? Apakah sudah masuk penutup ataukah masih masuk ke dalam deskripsi bagian? Iya, ternyata paragraf kelima masih menjelaskan secara rinci bagaimana pementasan tersebut dilangsungkan. Nah, di situ terbukti pementasan ditutup dengan peristiwa tragis, irama yang menyayat menutup pertunjukan atau tragedi yang menimpa Arya. Berarti masih menjelaskan secara rinci, ya, menjelaskan secara rinci proses pementasan itu berlangsung, berarti masih deskripsi bagian. Dan yang terakhir, ingat, penutup. Penutup terletak di bagian akhir, berisi simpulan atau kesan. Nah, apakah benar berisi simpulan atau kesan? Ya, benar. Di dalam paragraf ini penulis menyebutkan, menggambarkan pentas drama tari musikal kolosal Arya ini sangat megah dan fantastik. Pagelaran karya seni yang berbasis budaya lokal Betawi ini berhasil menyuguhkan pertunjukan yang spektakuler. Berarti itu kan pendapat dia, simpulan dia, kesan dia terhadap pementasan tari kolosal Arya yang dia saksikan. Berarti termasuk bagian penutup. Sampai di sini anak-anak ibu pasti paham ya? Iya, pasti paham. Tadi kita sudah menelaah ya anak-anak ibu struktur teks deskripsi setiap paragrafnya, bagaimana sudah dijelaskan juga bagaimana ciri untuk menemukan bahwasannya setiap paragraf itu termasuk bagian yang mana ya. Nah, berikut kita salin hasil telaah tadi dalam bentuk tabel berikut supaya lebih rapi ya. Jadi ada 3 struktur teks. Ada identifikasi, deskripsi bagian, ada penutup, karena deskripsi bagian tadi
yang kita telaah adalah berupa proses, maka kita tuliskan proses. Tapi kalau berupa ruang, maka kita tulis ruang sesuai dengan teks deskripsi yang kita telaah, ya. Di sini ada tabel paragraf ke. Jadi identifikasi tadi yang sudah kita telaah terdapat pada paragraf pertama. Kita tuliskan paragraf pertama. Kolom berikutnya ada alasan. Nah, tadi kita juga sudah menelaahnya. Alasannya kenapa kita mengatakan paragraf pertama merupakan identifikasi? Karena dalam paragraf pertama terdapat gambaran secara umum tentang pementasan tari kolosal Arya. Ya, sesuai dengan isi teks yang dideskripsi. Karena tadi kan kita menelaah tentang pementasan tari kolosal Arya, ya. Struktur teks yang kedua, deskripsi bagian. Terdapat pada paragraf keberapa tadi? Ya, hasil telaah kita paragraf kedua hingga kelima kita tuliskan di dalam tabel. Alasannya kenapa? Karena dalam paragraf kedua hingga kelima terdapat gambaran secara rinci atau penjelasan secara rinci tentang pementasan tari kolosal Arya. Dan yang terakhir adalah penutup. Kita tuliskan hasil telaah tadi terdapat di paragraf ke-6. Dan alasannya bisa anak-anak ibu baca. Nah, seperti inilah cara menentukan struktur teks deskripsi ya anak-anak ibu. Nanti kalian akan diuji pemahamannya berdasarkan materi ini. Jadi, mohon disimak, dipahami baik-baik. Disimak penjelasan ibu sampai video ini berakhir. Nah, ibu, sampai kita pada penugasan untuk kalian kerjakan. Di sini ada sebuah teks dengan judul Pesona Pantai Senggigi ya anak-anak ibu ya. Silahkan anak-anak ibu sekalian membaca teks tersebut. Setelah itu tugasnya adalah tentukanlah struktur teks setiap paragraf beserta alasannya dengan mengisi tabel yang ada pada halaman berikutnya. Jadi, tugas kalian adalah mencari struktur teks setiap paragraf. Dan alasannya kenapa kalian mengatakan paragraf pertama merupakan bagian ini. Jadi, nanti setelah kalian dapatkan hasilnya, kalian jawab dalam bentuk tabel berikut. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan tugasnya, yaitu menentukan struktur teks. Jika sudah kalian dapatkan, kalian salin hasilnya dalam bentuk tabel ini. Jadi, kalian pindahkan dalam bentuk tabel ini. Identifikasi terletak pada paragraf keberapa ditulis, paragraf keberapanya. Ya, umpamanya paragraf ke-7, tulis paragraf ke-7. Alasannya kenapa? Begitu juga dengan deskripsi bagian. Terletak pada paragraf keberapa? Alasannya mengapa? Penutup juga seperti itu. Ya, paham ya anak-anak ibu ya? Silahkan kalian menuliskan jawaban kalian dalam bentuk tabel seperti ini. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu tetap semangat dan selalu fokus dalam mengikuti pembelajaran. Ingat selalu menjaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ketika bertemu dengan orang lain. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.